Assalamualaikum Bunda dan teman-teman, kembali lagi di channel saya Umi Gaisiva. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tas rajut 3-in-1 yang modelnya seperti ini. Bisa dipakai dengan cara dijinjing, kemudian bisa digunakan untuk tas bahu, tinggal kita pasangkan saja tali panjangnya. Seperti ini. Selanjutnya satu lagi bisa digunakan sebagai tas ransel. Kita lepas dulu talinya, kemudian kita panjangkan. Untuk tutorial cara membuat talinya sudah saya upload di video saya yang sebelumnya. Untuk tali pendeknya juga saya buat sekalian tutorialnya seperti ini. Kita lepaskan dulu dua-duanya, kita pasangkan ke ring bagian bawah, lalu dimasukkan ke bagian ring bulat yang ada di atas. Selanjutnya ujungnya kita pasangkan lagi ke bagian ring yang ada di sisi sebelahnya. Seperti ini untuk digunakan sebagai tas ransel. Untuk ukuran tingginya nanti disesuaikan saja dengan keinginan atau kebutuhan Bunda dan teman-teman. Apabila dirasa terlalu tinggi dengan 40 cm, boleh dikurangi saja tingginya, atau mau mengikuti ukuran yang saya buat juga boleh dengan tinggi 40 cm. Ini bagian tali pendeknya seperti ini. Yang mau tutorial talinya tinggal cek saja di video saya sebelumnya. Kemudian untuk bagian dalamnya seperti ini, saya gunakan kain kanvas laminasi waterproof seperti ini. Saya tidak gunakan busa pelapis karena kain kanvas laminasi ini sudah cukup tebal dan lembut juga bahannya, jadi saya tidak gunakan lagi busa pelapis. Hanya untuk bagian alas tasnya saja saya gunakan busa ati untuk lapisannya supaya terlihat kokoh untuk bagian alasnya. Untuk tutorial cara membuat dan memasang kain furingnya, insya Allah nanti juga akan saya buat tutorialnya ya Bunda dan teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut. Di sini saya menggunakan benang rajut nilon PP ukuran D36. Untuk warna dan jenis benang rajutnya boleh diganti dengan jenis benang rajut yang lain. Kemudian hakpen, saya gunakan hakpen ukuran nomor 5. Penanda rajut, alat pengukur, kemudian ring D, saya gunakan ring D ukuran 2,5 cm sebanyak 4 buah seperti ini. Pengait tali saya gunakan ukuran 2,5 cm, dibutuhkan 2 buah. Dan ring bulat saya gunakan ukuran 3 cm, dibutuhkan 1 buah. Korek dan gunting untuk merapihkan sisa benangnya nanti. Untuk warna dasarnya saya pilih warna yang biru. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dulu tali simpul. Selanjutnya buat rantai sampai ukuran 26 cm.
Tidak perlu dihitung kelipatan, ukur saja sampai 26 cm. Sudah 26 cm. Selanjutnya kita isi lubang rantai ini dengan SC. Seperti biasa kita loncat satu di awal kita mulai. Seperti ini, dilanjutkan sampai ke ujung rantai. Sudah diisi SC sampai ke ujung, pastikan lagi ukuran panjangnya ada 26 cm. Selanjutnya kita putar balik seperti ini. Lanjutkan membuat SC bolak-balik sampai ukuran lebarnya 10 cm. Sudah dapat lebar 10 cm. Selanjutnya kita buat pinggiran dengan SC, memutar. Nanti berhenti di bagian pojok kanan atas ini. Untuk bagian pojok-pojoknya jangan lupa diisi dengan 2 SC dalam satu lubang. Untuk pojoknya saja. Selanjutnya satu lubang, 1 SC. Sudah di pinggiran keliling seperti ini, berhenti di bagian pojok kanan atas. Lalu kita gunting benangnya, selipkan ke bagian lubang single crochet depannya. Ambil dari bagian bawah atau bagian belakang. Sudah selesai membuat alas tasnya. Ukuran panjang dari alas tas ini yaitu 26 cm dengan lebar 10 cm. Selanjutnya kita mulai membuat badan tasnya dari bagian tengah samping alas tas ini. Kita bagi dua. Bagian sini kita buat SC dulu. Kait benangnya. Lalu buat dulu rantai 1. Selanjutnya baru kita buat SC back loop atau dengan mengambil bagian belakangnya saja. Seperti ini. Pasang dulu penanda. Dilanjutkan membuat SC back loop sampai 1 putaran, berhenti yang ada penanda rajut ini. Sudah beres 1 putaran SC back loop. Selanjutnya kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Lalu buat rantai 2. Selanjutnya buat HDC di lubang depannya, bagian sini.
Buat lagi HDC, 1 lubang, isi 1. Seperti ini, dilanjutkan sampai 1 putaran. Sudah 1 putaran, tusuk double crochet. Selanjutnya, saat membuat baris berikutnya akan saya langsungkan tanpa menggunakan slip stitch. Kita masuk ke bagian lubang sela-sela ini. Jadi bukan ke bagian lubang atas, tapi ke bagian lubang sela-sela ini. Kita buat lagi tusuk double crochet seperti ini. Buat lagi di lubang depannya, di bagian sela-sela double crochet. Seperti ini, dilanjutkan sampai dapat ukuran tinggi 8 cm. Jadi untuk jumlah barisnya bebas, kita ukur menggunakan pengukur saja sampai tinggi 8 cm. Untuk di bagian sambungan tanpa memakai slip stitch, jadi dilangsungkan saja memutar. Nanti setelah dapat 8 cm, kita berhenti pas lurus yang ada penanda rajut ini. Sudah dapat tinggi 8 cm, tusuk double crochetnya seperti ini. Selanjutnya kita ambil warna kedua, posisi 2 seperti ini, pas lurus dengan penanda rajut. Langsung kita kait warna kedua. Untuk cara menyambungnya dilangsungkan saja tanpa menggunakan slip stitch. Lalu kita buat double crochet. Sama caranya, dimasukkan ke sela-sela lubang tengah antara double crochet dan double crochet yang lainnya. Seperti ini Bunda dan teman-teman. Dilanjutkan dengan cara yang sama, membuat double crochet seperti ini sampai ukuran tingginya 8 cm sama dengan warna yang pertama ini. Nanti setelah dapat tinggi 8 cm untuk warna kedua ini, kita ganti lagi dengan warna yang pertama. Jadi diulangi selang-seling warna pertama, kedua, pertama, kedua, dan seterusnya. Sudah dilanjutkan ya Bunda dan teman-teman. Seperti ini hasilnya. Untuk ukuran panjangnya 36 cm. Kemudian untuk tingginya masing-masing warna ini 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm. Untuk warna biru yang paling atas buat dulu 4 cm. Jadi total 36 cm tingginya. Selanjutnya ini pas berhenti dulu di bagian yang lurus penanda rajut ini.
diluruskan seperti ini dari penanda rajut ke bagian atas. Jadi ini posisinya ada di bagian samping seperti ini. Selanjutnya setelah warna biru yang paling atas ini dapat 4 cm, kita buat SC, dilangsungkan saja tapi dengan di skip 1. Jadi ini di skip 1 yang harusnya diisi, ini skip 1 masuk di lubang yang kedua seperti ini. Satu lubang isi 1 SC, bisa pasang penanda lagi. Dilanjutkan sampai 1 putaran, berhenti pas yang ada penanda rajut ini. Sudah sampai penanda rajut seperti ini, sudah 1 putaran SC nya. Selanjutnya kita ambil ring D. Ini disisakan dulu 2 mata yang belum diisi SC sampai penanda, atau disesuaikan saja dengan ukuran ring D yang dipakai. Yang jelas ini ring D nya posisinya ada di bagian tengah-tengah seperti ini. Dibuka saja penandanya, kita tempel seperti ini, pastikan pas di bagian tengah-tengah. Selanjutnya kita langsungkan membuat SC seperti ini. Satu. Untuk jumlah SC nya juga disesuaikan saja dengan ukuran ring D yang digunakan. 2, 3, 4, 5. Saya buat 5 SC untuk ukuran ring D 2,5 cm seperti ini. Nah, dilanjutkan membuat SC lagi. 1 lubang isi 1 SC. Untuk di bagian sisi sebelahnya nanti lakukan hal yang sama, diratakan seperti ini. Dipasang di bagian sisi sebelahnya, caranya yang sama seperti ini, menggunakan ring D juga. Sudah dipasangkan untuk ring D sebelahnya. Selanjutnya kita lanjutkan membuat SC sampai total warna biru ini 8 cm, atau total keseluruhan tinggi totalnya 40 cm. Sudah dilanjutkan sampai tinggi warna biru yang terakhir ini 8 cm. Selanjutnya kita gunting benangnya, lalu selipkan ke bagian lubang SC depannya. Seperti ini, lalu diselip-selipkan ke bagian dalam, gunting dan sisakan sedikit, lalu dibakar dengan menggunakan korek. Sudah dirapihkan sisa benangnya. Ini sudah selesai untuk membuat badan tasnya. Hasil jadinya dengan ukuran panjang 36 cm dan tinggi 40 cm. Selanjutnya kita buat kuping tali untuk ring ini. Ukurannya disesuaikan saja dengan ring yang digunakan. Di sini saya buat tali simpul dulu, selanjutnya rantai 4. Lalu kita buat SC bolak-balik.
seperti ini. Seperti ini hasilnya dengan ukuran 2,5 cm dan tingginya 4,5 cm untuk mengaitkan ringnya nanti seperti ini. Buat lagi sebanyak totalnya 3 untuk pengait yang ring lainnya lagi. Sudah selesai buat 3 kuping talinya seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan satu persatu ke bagian ringnya seperti ini. Untuk yang ring bulat ini kita pasang di bagian tengah-tengah sini. Kita ukur jaraknya, samakan. Selanjutnya kita jahit dengan menggunakan jarum strimin seperti ini. Untuk cara menjahitnya biasa saja, yang penting kuat dan hasilnya rapi. Sudah dipasangkan untuk ring bulatnya di bagian tengah atas seperti ini. Selanjutnya kita pasang ring D di bagian bawahnya. Seperti ini, lalu kita tempelkan di bagian pojok-pojoknya. Ini alas tas, tempelkan di bagian atas alas tasnya di bagian pojoknya. Nanti lakukan cara yang sama untuk bagian sisi sebelahnya. Sudah terpasang semua untuk ring talinya seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan tali pendeknya. Untuk memasang tali pendeknya, kita kasih penanda dulu, ukur dari bagian pinggir sini ke bagian sini 10 cm. Dari pinggir ini ke sini juga 10 cm. Untuk bagian belakangnya juga sama, sekalian diukur dan dipasang penanda. Lalu kita pasangkan seperti ini. Agak ke bawah saja supaya nanti tidak menghalangi saat menjahit kain furingnya. Seperti ini. Jadi masih bisa dilipat ke bawah saat nanti kita akan jahit kain furing di sini. Jadi jangan terlalu mepet ke bagian atas begini, karena nanti akan menghalangi apabila dipasang kain furing. Seperti ini. Lalu kita jahit dengan menggunakan jarum strimin. Untuk cara menjahitnya biasa saja ya Bunda dan teman-teman. Yang penting hasilnya rapih dan kuat. Kita masukkan satu single crochet seperti ini. Nah, seperti ini. Dilanjutkan memutar sampai berhenti di bagian sini. Sudah dijahit seperti ini. Sudah sekalian saya rapihkan juga sisa benangnya. Selanjutnya kita jahit untuk sisi sebelahnya. Kita samakan posisinya seperti ini. Luruskan, ukur sampai ke pinggir 10 cm. Nah, setelah
selesai yang satu bagian ini, nanti kita lanjut pasangkan untuk sisi yang bagian sebelahnya lagi. Sudah selesai dipasang semua ya Bunda dan teman-teman, seperti ini. Ini kita buka saja penandanya. Setelah selesai dipasang tali pendek seperti ini, sekarang kita lanjut untuk memasang kain furing dan resletingnya. Seperti ini hasilnya Bunda dan teman-teman setelah dijahit, pasang resleting dan kain furing. Untuk cara membuat dan memasang kain furingnya, insya Allah nanti akan saya buat video tutorialnya di video saya yang selanjutnya. Sekian tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.